tidak pernah usai ya. Apalagi ditambah dengan proses industrialisasi, proses pembentukan kota ya. Jadi ketika kota semakin berkembang, maka kegiatan industri pun semakin meningkat ya, maka dampaknya ya itu adalah polusi dan juga terciptanya limbah ya. Kalau kita tengok dari sejarah, begitu pula yang terjadi ketika revolusi industri di Inggris. Diceritakan memang pada waktu itu ketika mesin-mesin ditemukan ya, semua industri menggunakan mesin, tidak lagi mengandalkan tenaga manusia secara dominan. Nah, maka memang tingkat polusi di kota-kota besar ya, utamanya di London, di Inggris, yaitu memang meningkat pesat ya. Selokan-selokan ya, mungkin kalau kita lihat Jakarta yang bagian kumuh ya, mungkin ya seperti itu. Itulah London pada waktu 1800-an ya, 1800-an. Nah, itulah dampak dari perkembangan peradaban, perkembangan teknologi yang menghasilkan suatu dampak yang sebenarnya memang tidak diinginkan, tapi tetap pasti akan ada, yaitu terjadinya polusi yang meningkat dan limbah ya. Jadi ada polusi, ada limbah. Nah, nanti akan dijelaskan juga perbedaannya. Oke, mungkin itu. Nah, kaitannya dengan geologi ya, ini mungkin juga untuk menggarisbawahi tentang kuliah geologi lingkungan ya. Jadi goal akhir dari kuliah ini adalah kalian bisa menjadikan sudut pandang lingkungan itu sebagai salah satu pertimbangan ketika melakukan kegiatan riset atau kegiatan yang berkaitan dengan profesi kalian sebagai ahli geologi atau ahli geoscience. Jadi ketika kita melakukan eksplorasi, ketika melakukan eksploitasi, itu harus tetap punya sudut pandang dari sisi lingkungan. Jadi jangan sampai sikapnya itu tidak peduli terhadap dampak dari kegiatan kita kepada lingkungan sekitar. Nah, itu menjadi spirit ya, harus menjadi spirit di dalam diri kita ya. Pikiran kita pun harus selalu bisa mempertimbangkan hal itu ketika melakukan analisis, ketika melakukan perencanaan penelitian, ya, melakukan pemetaan, melakukan rekomendasi, memberikan rekomendasi, itu harus selalu ada, ya. Harus selalu ada semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan, jangan sampai lingkungan menjadi berbahaya ya. Intinya kan di situ, intinya adalah jangan sampai kegiatan kita itu menghasilkan bahaya bagi lingkungan sekitar, yang mana lingkungan itu termasuk di dalamnya manusia, termasuk di dalamnya adalah kesetimbangan ekosistem ya, kesetimbangan alam. Merusak ekosistem, merusak habitat dari makhluk hidup yang lain. Nah, itu yang tetap harus dibawa. Jadi kita selalu bekerja di antara target kita ya, untuk misalnya mengejar cadangan, mengejar produksi, mengejar sesuatu yang sifatnya ekonomis, tapi juga tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Ya mungkin pembahasan di kuliah ini itu mungkin tidak semuanya kita ahli ya, karena memang ya ini disiplinnya adalah disiplin ilmu lingkungan, dan juga mungkin akan banyak berkaitan dengan ilmu kimia, dan kita mungkin tidak ahli ya, tidak bisa dibilang ahli, tapi setidaknya kita paham di mana proses geologi itu bekerja ketika terjadi proses-proses yang mempengaruhi lingkungan. Jadi kita tahu batasan kita, tahu tanggung jawab kita, tahu di mana kita itu bisa berperan untuk menjaga istilahnya kelestarian lingkungan. Nah, seperti itu. Itu yang juga nanti akan dijadikan sebagai bahan ketika UAS nanti. Jadi ketika UAS nanti, ya ini saya sampaikan sekarang saja ya, UAS-nya nanti itu merancang suatu penelitian
Ya berkaitan dengan topik geologi, tapi atau berkaitan dengan permasalahan lingkungan yang ada kaitannya dengan proses-proses geologi, ya, baik yang sifatnya endogenik ataupun eksogenik. Ya. Nah, itu nanti ya, nanti mungkin yang ke depan saya akan berikan soal resminya. Nah, jadi goalnya di situ ya, goalnya adalah kalian bisa menjadikan sudut pandang dalam hal konservasi lingkungan dalam setiap kegiatan. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama pembahasannya adalah terkait dengan kata polusi dan kontaminasi. Jadi ini adalah dua kata yang mungkin sudah sangat sering kita dengarkan, ya, terpolusi atau tercemar ya, kalau bahasa Indonesianya, dan terkontaminasi. Ya. Jadi ada kata tercemar atau terpolusi dan ada kontaminasi, terkontaminasi. Jadi ini adalah dua kata yang menunjukkan kondisi yang berbeda. Kalau yang polluted ya atau terpolusi atau tercemar itu menunjukkan situasi ketika ada suatu zat, konsentrasi zat di dalam suatu lingkungan yang sudah mencapai titik yang berbahaya bagi organisme yang hidup. Nah itu jadi kalau sudah sampai kata terpolusi atau tercemar itu artinya sudah sampai pada tahapan berbahaya. Nah, kemudian kalau terkontaminasi, ya, terkontaminasi ini menunjukkan ketika konsentrasinya itu di atas normal ya, atau lebih tinggi daripada konsentrasi yang alamiahnya. Itu yang namanya terkontaminasi. Namun tidak selalu berbahaya. Contoh sederhananya misalnya kalau air ya, air itu kadang sudah terkontaminasi tapi belum polluted ya, belum berbahaya atau belum tercemar. Jadi dia sudah konsentrasinya sudah di atas normal, artinya ada kandungan-kandungan zat yang semestinya tidak ada di situ tapi ada, tapi belum berbahaya. Nah itu yang namanya terkontaminasi. Air misalnya kalau tercampur dengan teh atau tercampur dengan susu, dengan kopi, nah itu namanya terkontaminasi. Tapi tidak selalu, ya, karena kan tidak selalu berbahaya, karena kan kita masih bisa mengkonsumsi teh, kopi dan itunya dan susu gitu ya, air susu. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi terkontaminasi tidak selalu terpolusi, tidak selalu berbahaya. Nah ini yang harus kita pahami juga. Dan tingkat berbahaya itu tentu berbeda-beda untuk setiap organisme dan setiap senyawa yang spesifik ya. Jadi kayak tubuh kita ini ya itu tentu ada ambang batasnya terhadap kandungan air, kandungan kandungan misalnya garam dalam air. Ada batasnya maksimal berapa. Artinya kalau di atas itu kita tidak bisa lagi mengkonsumsi atau berbahaya untuk dikonsumsi. Atau kandungan-kandungan lain misalnya ada zinc, ada gas-gas yang lain ya yang berbahaya. Nah itu tentu berbeda tiap makhluk ya. Tiap makhluk. Makanya kan kalau dalam penelitian biologi yang menguji fisiologi makhluk hidup, nah kadang-kala itu diujinya itu dengan hewan-hewan yang relatif mudah untuk diujikan dahulu ya, misalnya dengan tikus ya, itu untuk menguji konsentrasi ya. Karena diasumsikan fisiologi manusia itu ya mirip dengan tikus tapi dengan skala yang lebih kecil. Nah, jadi intinya di situ adalah kandungan substance atau senyawa itu berbeda-beda setiap makhluk. Oke, nah makanya kan ketika suatu kondisi yang tercemar, misalnya suatu sungai, air sungainya tercemar, nah itu bisa jadi tidak berbahaya bagi makhluk yang tinggal di sungainya, tapi berbahaya bagi manusia, atau sebaliknya tidak berbahaya bagi manusia, tapi berbahaya bagi makhluk hidup tinggal di sungai. Nah itu yang tentu perlu analisis secara kimia. Nah memang analisisnya di situ ya, ujian penelitiannya adalah di situ. Oke. Nah, kemudian kita pun harus tahu bahwa zat pencemar atau polutan ya,
Polutan itu dia memasuki lingkungan, ya kita sebut sebagai lingkungan. Lingkungan itu bisa berupa sungai, bisa berupa danau, atau tempat lain yang mana di situ ada makhluk hidup yang berhabitat di situ. Nah, itu masuknya melalui dua cara, ya. Yang pertama yang kita sebut sebagai point source, ya. Artinya si polutan itu masuk ke lingkungan melalui satu titik, ya. Satu titik yang satu titik yang signifikan, satu titik yang bisa ditentukan, ya. Misalnya ada suatu pipa yang terhubung ke sungai, nah itu yang disebut sebagai point source. Nanti ada ilustrasinya. Nah, kemudian yang kedua ada yang masuknya itu dengan mekanisme non point source. Jadi sumbernya itu non point. Jadi dia sumber dari polutan itu masuknya melalui suatu area yang luas, suatu luasan area. Misalnya kalau di sini contohkan dengan adanya runoff dari ladang pertanian, ya, agriculture, atau dari lapangan parkir, yang mana di ladang pertanian itu misalnya ada sisa-sisa disinfektan yang kemudian terbawa oleh air hujan dan jatuh ke sungai atau ke selokan. Nah, itu yang disebut sebagai non point source. Jadi, nah ini konsep yang perlu kita pahami juga. Jadi ada dua sumber, ya, atau dua titik masuk, ya, dua proses masuknya yang melalui point source dan non point source. Nah, nanti tentu implikasinya adalah pada penanganannya, ya. Kalau kita bisa mengetahui dia adalah point source, maka ya kita fokus kepada si titik itu saja. Tapi kalau misalnya dia berupa non point source, tentu penanganannya juga akan berbeda. Misalnya dan juga tentu kepada pembiayaan untuk penanganan pasti akan berbeda. Nah, ini intinya adalah proses untuk mengetahui apakah dia point source atau non point source. Nah, ini prosesnya adalah dengan pemetaan. Jadi kita petakan di mana konsentrasi tertinggi. Ya, bisa dengan seperti itu, ya. Jadi kalau bisa juga kita misalnya memetakan sumur warga. Jadi kita misalnya ada satu daerah, ya, misalnya di tempat pemetaan geologi lapangan kalian petakan ada misalnya di 6x6 daerah kalian cari rumah warga yang punya sumur. Kemudian ambil sampelnya setiap sumur, misalnya kalian dapat 100 titik sumur. Kemudian diukur konsentrasi kandungan polutan yang ada dalam air sumur tersebut, ya. Misalnya ada zat yang berbahaya, misalnya ada merkuri, atau misalnya ada Cl, ya, Cl klorida yang tinggi. Nah, nanti akan kelihatan tuh. Nanti di plot di 100 titik itu, misalnya saya gambarkan di sini. Nah, misalnya kalian ya buat ini couplingnya misalnya 6x6, kemudian ini ada titik-titik sumurnya, ya teracak seperti ini. Ya. Kemudian nanti dipetakan atau diplotting, ya. Di setiap sumur ini konsentrasi, misalnya yang mau kita lihat konsentrasi Cl min, Cl-nya di sini misalnya berapa Cl min-nya, di sini berapa, di sini berapa. Nah, nanti kemudian dilihat sebarannya, dilihat konturnya, apakah konturnya itu misalnya dia memusat di sini, ya. Kalau misalnya dia di sini tinggi, ya, di sini high, konsentrasi high, di sini yang konsentrasi low, maka kita bisa menduga kemungkinan sumur warga yang di sini, ya, sumur warga yang di sini itu mendapat polutan Cl- itu dari sini. Jadi dia mengalirnya ke sana. Nah, jadi dengan adanya data seperti ini, pemetaan, kita bisa jadi tahu dari mana sumbernya, dan kita bisa tahu, nah, dia apakah point source atau non point source. Kalau dia misalnya point source, maka berarti yang harus di treatment adalah daerah sekitar sini. Ada apa sih di sini? Oh, ternyata dilihat di sini ada misalnya sumur injeksi. Jadi misalnya ada sumur yang
yang gunanya itu untuk memasukkan zat-zat limbah gitu ya, dimasukkan di sini, tapi ternyata casing dari sumber itu bocor sehingga dia mengalir ke segala arah, ke sini kemudian juga mungkin ke sana gitu ya. Nah itu yang apa namanya yang bisa kita lakukan. Jadi pemetaan itu kemudian dapat ininya, dapat tipenya, apakah dia itu point source atau non point source. Nah begitu contoh sederhana. Nah ini ilustrasinya. Jadi kalau yang point source dia misalnya seperti ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai lingkungan, ini kita sebut sebagai sumber dari polutannya. Ya, misalnya di sini. Jadi dia masuknya di titik sini, ini adalah point source, kemudian dia menyebar ke segala arah. Bisa juga seperti ini point source juga. Jadi dia masuk dari sini juga, kemudian dari sini. Ya. Ini kasusnya adalah polutannya itu berupa zat-zat pestisida, ya, sisa-sisa pestisida dan sisa-sisa pupuk, ya, pupuk. Kemudian di sini juga ada polutan berupa kotoran hewan, ya, dari tempat apa namanya peternakan. Nah ini ini semuanya ini berupa point source di sini. Point source. Nah kalau yang non point source dia adalah yang seperti sini, yang berupa lahan yang luas, atau misalnya di sini ya, dari lahan ini masuk ke sungai. Nah ini dia non point source. Oke, nah itu ilustrasinya. Nah kalau misalnya sudah terpolusi, ya, tubuh airnya misalnya, ya, lingkungannya terpolusi, nah maka dia akan mengalami yang namanya transport, ya, transport massa. Kalau di air, ya, ini yang contoh yang paling bisa diamati secara cepat, ya, karena kan air itu dia sifatnya apa namanya mudah untuk bergerak, ya, mobile, liquid itu kan dia mobile, maka kita bisa melihat persebarannya dengan cepat, ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini adalah source-nya, kemudian dia akan menyebar ke sebelah sini. Jadi kalau misalnya kita temukan zat polutannya di sini, kita bisa langsung tahu sumbernya dari sini. Nah, dan ini tentu harus dipetakan juga, ya. Kalau ini kan contohnya di foto udara, ya. Foto udara itu kan salah satu contoh pemetaan juga. Jadi nanti akan dilihat, oh di sini ada polutan, di sini ada polutan. Nanti bisa dibuktikan. Buktinya apa kalau sumbernya adalah di sini? Tentu di sini pasti nanti apa namanya konsentrasinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi polutan yang di sini. Nah itu kuncinya di situ. Begitu juga kalau misalnya di contoh yang B ini, misalnya ini ada apa namanya tangki penyimpanan, misalnya minyak, ya, tangki penyimpanan minyak yang bocor. Kemudian di sini ada tumpahan minyaknya. Kemudian tumpahan minyaknya ini diasumsikan mengalami infiltrasi ke bawah sampai masuk ke zona aquifer. Ya. Nah, dari zona aquifer ini nanti dia akan menyebar ke segala arah. Ya. Menyebarnya itu dengan dua cara, ya. Namanya itu nah di sini ada dengan adveksi dan difusi. Ya. Dengan adveksi dan difusi. Adveksi itu dia menyebar sambil membawa konsentrasinya. Jadi nanti kita akan dapatkan, ya, di sini dia akan menyebar ke sini dengan mengikuti aliran air tanahnya, aliran dari apa namanya flow netnya, ya, tentu ada flow netnya nanti, kemudian nanti dia akan mengalir ke sini. Kemudian nanti kita akan lihat, ya, di sini tentu konsentrasinya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang di sini. Nah itu konsep yang tadi yang sama seperti yang saya gambarkan di sebelumnya, bagaimana menemukan, ya, sumber dari pencemar. Nah ini sebenarnya kalau di daerah kita, ya, di Jabodetabek itu studi sepertinya sangat menarik sekali, karena kita akan bisa menemukan, ya, di mana-mana saja titik-titik pencemaran itu terjadi. Apakah karena di situ ada pabrik, atau ada industri yang lain, ada pertanian, atau ada apa namanya
ada apartemen misalnya yang punya pembuangan limbah yang kurang bagus ya. Nah, itu semuanya bisa diuji ya, dicek dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa menemukan titik masalahnya dan kemudian menyelesaikan masalahnya di titik tersebut. Oke. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi nah, polusi yang paling ditakutkan di perkotaan itu ya itu adalah polusi terhadap groundwater atau air tanah. Karena dia bukan cuma mencemari air tanah, tapi juga mencemari sungai. Jadi dia bisa mencemari sungai. Karena kita tahu ya bahwa ada yang namanya base flow ya, ada yang namanya sungai atau ada sungai yang dia itu disuplai airnya dari air tanah ya. Bukan dari sungai, bukan dari hujan, tapi dari air tanah. Nah, tentu pasti itu akan berdampak kepada kedua hal atau kepada kedua suplai air bersih yang dikonsumsi oleh warga. Nah, tentu ini menjadi masalah juga ya. Jadi masalah ya, karena sifat air yang mobile itu membuat ketercemaran tersebut itu akan cepat meluas ya. Ini tentu beda kalau misalnya sampahnya itu berupa sampah padatan. Nah, kalau ini kan sampah yang sifatnya dia itu tercampur dengan air, nah, pasti akan tersebarnya dengan cepat ya. Kalau misalnya di sini pencemarannya ya dia akan mengalir ke sini. Nah, di sini kan bisa saja ada rumah warga yang nanti kemudian akan mengkonsumsi air yang kotor. Nah, ini kan berbahaya ya. Ini yang harus berbahaya dan juga merugikan orang lain ya. Zolim lah. Zolim. Jadi di sini ada perusahaan gas mungkin milik swasta atau milik privat ya, kemudian mencemari air tanah di sini dan juga mencemari sungai yang mana nanti ya korbannya bukan cuma yang mengonsumsi air tanah tapi juga mengonsumsi air permukaan. Nah, ini yang harus diselesaikan dan tentu harus diawasi terus-menerus kualitasnya. Nah, dia akan lebih berbahaya kalau dia posisinya seperti ini. Apalagi kalau dia di unconfined aquifer-nya ini. Unconfined aquifer itu selalu lebih rawan terhadap kontaminasi dari aktivitas permukaan. Ya, ini kan aktivitas permukaan. Sementara kalau yang confined aquifer ya, itu berbahayanya karena dia kalau misalnya dia tercemar di sini dia juga bisa menghantarkan ke permukaan karena di sini ada yang namanya akuitar, lapisan impermeable ya. Tapi sebenarnya dia masih bisa leak, masih bisa bocor. Sehingga ya meskipun nanti misalnya ada pencemaran yang terjadi masuk di bagian confined aquifer ya, entah misalnya nanti ada injeksi sumur minyak yang kemudian minyaknya bocor masuk ke sini. Nah, ini tetap juga bisa berbahaya, tapi tentu lebih berbahaya lagi kalau di sini. Karena warga itu kebanyakan yang mengonsumsi airnya itu ya di unconfined aquifer karena ini lebih dangkal, artinya sumurnya lebih pendek, lebih rendah dan lebih mudah untuk diakses. Lebih mudah juga untuk diperbaharui dengan hujan gitu. Nah, ini kondisinya seperti ini ya, yang tentu harus menjadi concern kita sebagai ahli geologi. Oke, nah itu berkaitan dengan bagaimana masuknya polutan ya, ke lingkungan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis limbah ya, jenis limbah. Jadi tadi berkaitan dengan polusi, nah kemudian sekarang berkaitan dengan limbah. Jadi limbah itu secara umum bisa dibagi jadi dua ya. Ada yang limbah padat ya, limbah padat dan juga limbah liquid, limbah cair. Nah, limbah ini juga menjadi sumber bagi polusi. Jadi limbah itu adalah sumber polusi. Jadi kalau kita mau menghilangkan polusi, yang ingin kita hilangkan kan sebenarnya polusinya. Polusi yang mana? Polusi yang berbahaya. Nah, bagaimana supaya bisa menghilangkan polusi? Maka limbahnya yang harus kita kendalikan. Ya, karena kan sumber dari polusi adalah limbah. Jadi
Jadi memang harus kita fokuskan juga atau harus kita perhatikan juga limbahnya seperti apa. Nah, limbah ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah limbah padatan. Limbah padatan ini ya berupa misalnya sampah gitu. Sampah yang sering dikumpulkan oleh pemerintah kota atau sampah rumahan ya yang biasanya dikumpulkan tadi itu, atau bisa juga sampah yang sifatnya sampah industri yang sifatnya padatan. Nah, di sini kalau kita lihat ya persentasenya sampah rumahan itu mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan sampah agriculture dan sampah pertambangan. Cuma kan yang hidup dekat dengan kita itu adalah sampah atau limbah yang padatan ini ya, limbah rumahan, atau di sini disebut sebagai municipal waste ya, limbah perkotaan, baik dari bisnis, baik dari industri. Ya. Kalau limbah yang lain itu misalnya limbah agriculture, limbah pertanian ya, itu kan misalnya kayak bekas-bekas dari pembabatan hutan ya untuk pembukaan lahan. Nah, itu kan limbah juga sebenarnya. Ya, cuma memang karena kadang-kadang tidak dekat dengan kita ya, sehingga dia kadang-kadang tidak diproses bersamaan dengan limbah perkotaan. Diprosesnya ya kadang kalau di Indonesia bahkan langsung dibakar gitu, dan menghasilkan polusi juga ya, polusinya polusi udara gitu. atau limbah pertambangan. Limbah pertambangan juga yaitu bahkan ya cukup besar ya, 34%. 34% ya artinya kan besar sekali. Sepertiga dari limbah di muka bumi ini ya limbah pertambangan. Ya cuma karena memang dibuang tidak di dekat rumah kita ya mungkin tidak terlalu terasa. Tapi dibuangnya kemana? Dibuangnya kadang di laut, dibuangnya kadang di sungai. Nah itu yang kemudian menjadi concern yang lain. Nah untuk yang limbah munisipal ya atau kota dan limbah industri itu dikumpulkan dan dibuang di yang namanya kita sebut sebagai landfill ya, landfill atau tempat pembuangan yang sifatnya itu urugan, timbunan, fill diisi. Jadi ada semacam ceruk gitu yang kemudian di dalamnya itu diisi sampah ya, diisi dengan limbah padatan. Nah, limbah padatan yang dibuang di landfill inilah yang kemudian itu punya potensi untuk berbahaya jika ada zat-zat ya, jika ada substansi yang shipping yang merembes menerobos masuk ke lingkungan. Nah, ini yang harus diperhatikan betul-betul juga. Makanya, nah ini desainnya ya. Ya mungkin kalau Bantar Gebang mungkin kayak gini. Kalau Bantar Gebang itu kan diperkirakan berkali-kali lebih luas daripada volume dari Candi Borobudur saking banyaknya sampah di situ. Nah, ini prosesnya. Jadi ada namanya kalau sekarang itu sampah itu tidak dibuang begitu saja, tapi dia dibuang dengan teknik yang namanya sanitary landfill. Jadi sanitary landfill itu sampahnya dibuang kemudian ditutupi dengan dengan lempung atau tanah. Jadi kalau lihat di sini ya. Nah, di sini ini yang gambar-gambar warna abu-abu ini menunjukkan sampah hariannya ya. Jadi sampah hariannya mungkin satu gundukan seperti ini. Nah, itu kemudian ditutupi dengan di sini disebut dengan dirt layer ya, lapisan tanah. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mencegah adanya interaksi sampah dengan bakteri aerobik ya. Bakteri yang yang hidup dengan oksigen. Yang nanti apa? Karena kalau dia berinteraksi dengan bakteri aerobik, maka yang terjadi adalah nanti zat-zat lepasannya itu akan terekspos ke udara. Jadi nanti istilahnya atmosfer nanti akan berinteraksi langsung dengan sampah-sampah ini dan akan menjadi polusi udara lagi. Jadi bau busuk. Nah, itu kan sumbernya kan dari situ. Nah, salah satu solusinya adalah dengan
ditutupi setiap hari. Jadi setiap satu kali pembuangan di setiap hari, yaitu langsung ditutupi dengan tanah. Nah, makanya kalau di Bantar Gebang dia seperti juga ada yang beratakan seperti ini, kemudian ditutupi dengan tanah ya, warna-warna gelap seperti ini. Nah itu gunanya seperti itu ya. Jadi kalau nggak salah desainnya itu setiap hari itu ditutupi dengan tanah tebalnya 20 cm. Ya, jadi lumayan tebal ya, lumayan tebal untuk mencegah supaya tidak, ya istilahnya tidak bau lah, kalau bahasa awamnya tidak menjadi bau, tapi intinya adalah tidak terjadi polusi udara seperti itu. Nah ini namun ya pada awalnya seperti ini. Jadi ketika ada sampah seperti ini ditutupi dengan tanah, nah ini ternyata masih bisa menghasilkan polusi yang lain, yaitu polusi yang kita sebut sebagai air licit ya, licit atau air lindi ya, bahasa Indonesia itu air lindi, LINDI, lindi. Ya, dari mana sumbernya? Dari interaksinya dengan air hujan. Jadi kalau misalnya ini kena hujan, airnya akan masuk ke bawah. Nah, kemudian dia mengalami infiltrasi ke bagian bawah air hujannya itu. Nah, karena dia sudah lewat di sini, tentu nanti dia akan melarutkan sebagian dari zat-zat yang ada di sampah tersebut, ya, di tumpukan sampah tersebut. Maka dia akan menjadi air lindi atau licit. Nah, ketika masuk ke bawah itu pasti resiko terbesarnya adalah bertemu dengan water table dan bersatu dengan dengan unconfined groundwater, unconfined aquifer. Nah inilah yang kemudian harus diteliti juga, harus dicek juga apakah suatu sanitary landfill itu sudah aman atau enggak, ya harus dicek di sini. Dicek di rumah di sini ada sumber warga, dicek airnya apakah ada kandungan-kandungan yang tidak diinginkan, di sebelah sini dicek juga, sebelah utaranya cek juga, selatannya cek juga. Nah itu nanti kita bisa petakan juga ya, kita bisa petakan di mana sih zat-zat berbahaya itu mengalirnya. Dia mengalami adveksi itu ke sebelah mana. Nah kita bisa ketahui dari pemetaan seperti itu. Nah ini yang harus dicegah juga. Jadi jangan sampai ada licit ya, jangan sampai ada licit yang masuk ke groundwater. Nah solusinya adalah seperti ini. Jadi dengan untuk mencegah licit itu escape ya dari landfill ini, maka dibuatlah suatu sistem ya dengan menggunakan suatu lapisan yang sintetik ya, lapisan buatan yang sifatnya impermeable. Jadi si sanitary landfill-nya itu ditutupin dengan suatu lapisan yang sangat-sangat impermeable ya, gunanya untuk memproteksi supaya tidak bocor atau supaya si licitnya itu tidak mengalir ke bawah permukaan. Dan juga ini pemilihan tempatnya juga harus tepat ya. Jadi sebisa mungkin memilih tempat untuk sanitary landfill tadi itu pada satuan geologi yang kaya dengan clay ya, kaya dengan lumpur. Ya, gunanya apa? Gunanya untuk mencegah supaya tidak ada aliran licit yang masuk ke aquifer. Nah, gitu. Jadi meskipun di sini sudah ditutupi dengan synthetic liner ya, lapisan yang sifatnya sintetik yang impermeable. Nah, tapi juga dia harus dipilihkan tempat yang memang tidak mendukung si cairan lindi tadi ya, air lindi tadi untuk masuk ke aquifer. Nah, kalau dalam konsep seperti ini atau dalam desain seperti ini juga ada bahkan di bagian bawah ya, ini di bagian bawahnya. Jadi kalau ini sampahnya, di bagian bawahnya ini yang warna merah ini ada yang namanya licit collection system. Jadi di bagian bawahnya ada semacam basement yang khusus untuk menampung air lindi. Jadi kalau ada air hujan masuk, dia tuh tidak langsung ke tanah, tapi dia dikumpulkan di sini. Nah, nanti di sini dibuang secara manual ya ke permukaan. Jadi dibuangnya di permukaan. Entah dibuangnya di selokan atau dibuangnya di saluran yang lain yang lebih aman. Kemudian di sekitarnya dipasangkan sumur pemantauan ya, sumur pantau air tanah di sini juga.
Kalau yang di Indonesia saya belum tahu ya, saya belum tahu apakah ini sudah dilaksanakan semuanya. Tapi kalau dilihat dari situsnya TPST ya, tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, nah itu sepertinya sudah ada rencana seperti itu, tapi nggak tahu di lapangannya kayak gimana. Ya nanti, nah ini sebenarnya topik menarik juga kalau misalnya kalian ada yang belum dapat topik skripsi, nah ini boleh dilakukan dengan melakukan pemantauan atau pengamatan aliran air lindi di sekitar tempat pembuangan sampah di mana ya. Bisa kalau di Jakarta mungkin di Bekasi itu mungkin di Bantar Gebang, kalau tempat lain atau di kota lain mungkin bisa cari ya. Kalau menurut saya ini masih jadi topik yang banyak dibahas ya. Ini para aktivis lingkungan suka mengangkat masalah-masalah seperti ini. Nah, kita mungkin bisa membantu ya dari sisi sudut pandang geologi kita, dan bahkan mungkin bisa memberikan rekomendasi. Jadi kalau misalnya kita tahu kondisi geologi daerahnya, ya tinggal lihat aja mungkin kondisi di peta geologi, kita carikan daerah yang mungkin lebih aman untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah terpadu. Nah, ini juga kalau sudah ada pembangkit listrik dengan metana, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi kadang licit ini dia mengandung metana ya. Nah, itu bisa, atau mengandung zat-zat karbon yang bisa dimanfaatkan, nah itu juga bisa digunakan ya untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Oke, nah itu untuk pembuangan sampah padatan. Nah, relatif lebih sederhana sebenarnya karena muaranya cuma satu ya. Sampah padatan ya paling ujung-ujungnya adalah di landfill tadi ya, sanitary landfill. Jadi dengan mendesain sanitary landfill yang lebih aman, ya itu setidaknya selesai masalah. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah yang berkaitan dengan pembuangan limbah liquid atau limbah cairan ya. Nah, ini limbah cair itu biasanya memang sangat-sangat gampang ya. Sangat gampang untuk mengkontaminasi lingkungan ya, mengkontaminasi lingkungan. Bisa air tanah, bisa air permukaan. Karena memang sifat cairan yang lebih mudah untuk mengalir, yang lebih mobile, sehingga memang sangat rawan ya, untuk terjadi pencemaran akibat dari limbah cairan ini. Nah, masyarakat yang modern itu menghasilkan berbagai macam limbah cairan, bisa berupa cairan asam, bisa berupa cairan basa, bisa berupa petroleum based product ya. Jadi produk-produk yang berbasis petroleum ya, minyak, gas, minyak, kemudian oli ya. Itu kan semuanya kalau tumpah ke sungai itu kan jadi pencemar juga. Sampai ke agricultural pesticide ya. Jadi pestisida pertanian itu juga menjadi pencemar ya, pencemar yang berwujud liquid. Nah, bagaimana untuk membuat landfill-nya ya, dalam tanda kutip, dan pembuangannya itu bagaimana? Nah, ini memerlukan beberapa teknik ya. Opsi yang mungkin paling aman ya, atau opsi yang paling aman terhadap lingkungan itu misalnya dengan melakukan deep well injection. Jadi dengan disuntikkan melalui sumur ke bawah tanah dengan kedalaman yang sangat dalam yang diperkirakan tidak akan diakses oleh masyarakat, sehingga sampahnya itu ya tidak akan menghasilkan polusi bagi lingkungan. Nah, namun ini juga pun tidak bisa dibilang aman sepenuhnya karena pasti ada kemungkinan untuk bocor di casingnya, di casing dari sumur. Nah, itu yang harus diperhatikan juga.
Nah, ini ilustrasinya, jadi deep well injection ya. Jadi kita melakukan, kalau misalnya di sini ada beberapa aquifer ya, ini yang fresh water unconfined aquifer. Kemudian di sini ada freshwater artesian aquifer yang sifatnya confined, ini unconfined, ini confined. Kalau warga mungkin makainya di sini ya, yang shallow water supply well. Kalau yang untuk kebutuhan satu kota ya, kebutuhan yang besar, kebutuhan masyarakat, kebutuhan ya untuk PDAM mungkin ya, itu mungkin ambilnya di sini, ambilnya di confine. Kemudian di bawahnya mungkin ada lapisan yang sifatnya impermeable ya, cap layer. Nah ini yang kemudian harus dilewati dulu ya. Dilewati, kemudian ya dia diinjeksikannya itu dalam sekali. Tapi tentu ini membutuhkan biaya yang besar. Nah, dari mana sumber bahayanya? Ya, sumber bahayanya itu pertama mungkin dari sini ya. Dari abandoned oil well. Jadi kan bekas sumur minyak yang sudah tidak berproduksi lagi, itu bisa menjadi sumber bahayanya. Jadi ketika ini dimasukkan ke dalam sana, nah ini kan bisa menjadi jalan masuknya. Jadi dia ketika naik ke atas, dia bisa masuk lewat sini. Kemudian ya dia bisa mengalami difusi dari sini. Jadi dia mencemarnya dari porosnya itu adalah di sini. Dia mencemar kanan dan mencemar ke kiri. Begitu juga yang di sini. Atau juga bisa jadi di sini ketika ada fracture, ketika ada sesar yang terhubung ke lapisan yang lebih atasnya. Nah, ini juga bisa menjadi sumber bahaya juga jadinya. Jadi ketika meskipun dia dibuang di bawah, dia bisa tembus ke sini. Dan ini pun lapisan yang sifatnya impermeable ini ya tidak sepenuhnya impermeable. Dia bisa saja bocor, leakage, bisa saja leakage. Dan leakage-nya pasti mengarah ke atas karena dia mengalami overpressure di bagian bawah. Oke, nah inilah mekanismenya yang bisa dilakukan ya. Tapi tentu dengan berbagai pertimbangan. Nah, nanti tinggal dihitung-hitung saja resikonya. Apakah resikonya lebih besar daripada bahaya yang dihilangkan. Oke. Nah, itu untuk pembuangan limbahnya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah sumber pencemaran yang lain adalah dari sampah atau limbah cairan di rumah tangga. Ya, ini berbasis septic tank misalnya. Septic tank. Jadi kalau kita punya buangan di rumah yang normal, yang layak, itu mestinya ada septic tanknya ya. Yang mana nanti di septic tank ini mestinya dipisah antara padatan ya. Ini kotoran hasil pembuangan kita ya. Itu nanti akan menjadi namanya sludge. Sludge itu disebut sebagai lumpur limbah sludge. Kemudian nanti yang bagian atasnya ini namanya ini yang berupa waste water-nya ya, sampah cairannya, air sampahnya. Nah, ini yang harus kemudian tidak boleh dibuang langsung sebenarnya, diselokan, tapi sebisa mungkin di processing dulu ya. Jadi ini mungkin idealnya terjadinya di kompleks perumahan ya. Jadi harus ada tempat untuk memproses hal ini. Jadi air yang lewat di sini ya itu harus melewati semacam filter ya, yang mana di situ ada gravel, ada pasir yang sifatnya itu menyaring dari air yang lewat. Jadi dia akan mentok di sini, tapi dia tersaring dulu di sini. Kemudian nanti airnya itu ketika sudah tersaring di sini, dia akan dibiarkan mengalami infiltrasi. Jadi dia akan terinfiltrasi, tapi dalam kondisi sudah tersaring. Jadi zat-zat yang berbahayanya itu ibaratnya sudah tertahan di sini, sudah sudah dinetralisir di sini, sehingga dan
dan dia akan dibiarkan masuk ke bawah sini dan bergabung masuk ke aquifer. Nah, ini tentu akan lebih aman ya, tentu akan lebih aman. Atau misalnya bisa juga setelah lewat di sini dia diteruskan ke selokan lain ya, selokan lain yang mungkin dibuang itu di sungai atau di laut ya, di laut yang tentu tidak berbahaya bagi, dipastikan tidak berbahaya bagi organisme laut. Nah, bisa juga seperti itu. Intinya pembuangan dari rumah itu tidak langsung dibuang ya, tidak langsung dibuang ke lingkungan, tidak langsung dibuang ke ke selokan atau langsung ke laut. Nah, itu tentu ini memang harus ya butuh infrastruktur yang tidak sedikit. Nah, memang ini harus butuh regulasi, butuh biaya juga ya. Tapi ya tentu ini investasi yang tidak rugi ya, investasi yang tidak buruk ya, karena memang yang ditargetkan adalah ya kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Nah, di dalam sini juga ini nanti akan ada ya ini aerobic decay zone. Jadi si bakteri-bakterinya itu juga akan dimasukkan di sini yang gunanya untuk mengikat ya. Jadi di sini ada bakteri-bakteri yang sifatnya itu bisa mengikat mengikat zat-zat yang berbahaya. Nah, bakteri apa itu? Nah, itu saya kurang tahu ya. Tentu itu jatahnya ilmu biologi ya, ilmu biologi. Jadi di sini ada yang anaerobik ya. Di sini ada yang sifatnya aerobik. Intinya apa? Intinya menghilangkan material-material yang berbahaya ya. Ketika ada di dalam kandungan air. Oke. Nah, kalau untuk skala perkotaan ya, kalau tadi kan skala perumahan. Nah, kalau dalam skala perkotaan ya, air limbah perkotaan, nah itu juga harus melalui processing ya, processing. Jadi processingnya awalnya adalah di sini dibagi dua menjadi primer, sekunder, dan tersier. Jadi ketika limbah perkotaannya sudah masuk ya, misalnya ke dalam suatu, jadi harus ada yang namanya wastewater treatment. Jadi tempat untuk mentreatment atau menangani limbah-limbah cairan dari satu kota. Jadi mestinya ya selokan-selokan di satu kota itu ya harus terkoneksi dari kompleks perumahan mana, dari kompleks perkantoran mana, itu semuanya terkoneksi dan nanti terkumpul dalam satu tempat ya. Yang mana nanti ini akan melewati beberapa tahapan ya. Tahapannya misalnya awalnya dengan pemisahan padatan ya. Kemudian pemisahan yang sifatnya suspensi. Jadi ini awalnya yang padatan, yang padat-padat yang besar, yang lebih berat masanya, kemudian yang lebih halus yang sifatnya suspensi. Kemudian ini masuk ke zona aerasi. Di sini nanti akan terjadi interaksi dengan bakteri-bakteri yang tadi ya, aerobik dan non aerobik. Kemudian nanti ini yang ada sludge-nya ya, kalau misalnya masih ada sisa sludge-nya, sisanya itu akan masuk ke sini. Sludge-nya dibuang atau bisa dikompos, dijadikan kompos atau dijadikan sebagai tambahan tanah ya, jadi dijadikan tanah gitu ya. Dan kemudian dia masuk ke sini ya, diberikan disinfektan. Nah, kemudian dia masuk ke tertiary filter, jadi filter tersier. Nah, nanti keluarnya itu dia lebih aman untuk dibuang di sungai atau dibuang di laut. Jadi memang harus ada proses seperti ini. Ya, awalnya dari pemisahan padatan, pemisahan suspensi, kemudian tangki aerasi, kemudian ya terakhir adalah disinfektan. Nah, ini kondisi ideal yang harus dilakukan ya, sebenarnya seperti itu. Goalnya apa? Goalnya supaya air yang dibuang di laut atau dibuang di sungai itu ya tidak merusak ekosistem di mana air itu dibuang. Nah, seperti ini ya mungkin ya. Jadi kalau ada rumah seperti ini ya, ini ada air limbahnya, sewage. Jadi kalau di rumah itu biasanya kalau ada dua ya, ada untuk septic tank ya, dan juga yang kedua adalah ada sewage. Nah, si septic tank yang tadi itu bisa langsung dibuang atau langsung diinfiltrasikan ke bawah permukaan,
ke water tap, ke apa namanya, ke aquifer, tapi harus dipastikan dulu dia itu aman. Makanya kan tadi ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, kalau yang sewage ini ya ini yang biasanya diproses dalam satu tempat yang namanya wastewater treatment plant. Nanti kalau misalnya sudah ditreat ya, maka dia bisa dibuang langsung, bisa di sungai atau bisa di danau atau di sungai. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ya itu tadi jadi ada dua ya, ada liquid waste, ada solid waste yang nanti akan menghasilkan polusi ya, polusi. Nah, kemudian berkaitan dengan polusi udara ya, polusi udara ini dia biasanya dihasilkan dari emisi gas ya. Jadi zat polutannya itu adalah gas. Ya, gas sulfur dioksida yang biasanya dihasilkan dari pembangkit listrik ya. Karena pembakaran batu bara misalnya atau dari aktivitas industri. Nah, cara untuk menyelesaikannya atau mengantisipasinya adalah dengan istilahnya itu di scrubber ya, dipisahkan antara gasnya dengan polutan lain ya. Sebelum dia itu dibuang di smokestack, di cerobong asapnya. Nah, di sini biasanya menggunakan yang namanya limestone. Jadi kita menggunakan kandungan kalsit, kandungan CaCO3 untuk menetralisir SO2 ini. Ini kan permainan kimia ya, makanya kan ini biasanya anak teknik kimia yang jago. Jadi bubuk limestone itu dibuang atau dibuat bereaksi dengan buangan gas ini sehingga nanti sifatnya SO2-nya itu sudah terpecah atau sudah tidak ada lagi ya. Sehingga yang dibuang ke udara itu atau ke atmosfer itu lebih aman. Nah, ya mungkin seperti ini skemanya. Jadi ada pembakarannya di sini, kemudian hasil pembakarannya itu ada gas. Nah, gasnya ini nanti kemudian dicampurkan dengan powder limestone. Nah, di sini nanti akan terjadi reaksi antara SO2 dengan limestone untuk menghasilkan suatu senyawa yang sifatnya solid, sifatnya padat. Nah, nanti kalau sifatnya padat ya nanti dia menjadi solid waste. Ya, jadi dia dibuangnya di tempat pembuangan sampah padat. Jadi ibaratnya kita mengubah sampahnya supaya lebih bisa dikendalikan. Kalau dibuangnya di sampah padat, nah dia bisa dikendalikan supaya tidak menjadi polusi. Atau bisa kalau sampah itu kan salah satu inovasinya adalah bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah ya. PLTS ya, PLTS. Kalau dia jadi gas, nah ini kan tidak bisa diapa-apakan ya, tidak bisa dimanfaatkan untuk jadi apapun. Dia hanya akan menjadi sampah di atmosfer, hanya menjadi polutan ya, hanya menjadi polutan di atmosfer. Nah, ini tentu lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan. Oke, nah kemudian yang kedua adalah adanya pembuangan merkuri. Jadi kadang-kala juga merkuri itu menjadi masalah juga di atmosfer ya. Jadi hasil dari pembakaran ya misalnya kayak ini ada pembakaran yang menggunakan batu bara, yang mana batu bara itu kadang mengandung HGS, mengandung merkuri sulfida. Nah, hasil pembakarannya tentu nanti akan ada kandungan Hg-nya, kandungan merkurinya. Dan kalau Hg yang ada di atmosfer ini dikenai hujan, maka dia akan turun ke bawah permukaan, ya, turun ke permukaan bumi dan akan bisa bergabung dengan air laut, bisa bergabung dengan air sungai. Nah, ini tentu juga harus diantisipasi ya, supaya jangan sampai ada Hg yang bercampur, karena kan berbahaya sekali kalau misalnya merkuri itu bercampur di air ya. Bahkan di kasus Minamata ya, air raksa itu bisa menjadi polutan di lautan. Kemudian ikan-ikan hidup dari laut itu, ikannya dikonsumsi oleh
oleh manusia dan manusianya yang kena penyakitnya. Nah, itu makanya akan berbahaya sekali merkuri. Nah, ini proses ini disebut sebagai proses fallout ya. Jadi kalau di apa namanya di kajian lingkungan ini namanya fallout atau jatuhan ya, jatuhan merkuri. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini polusi udara juga. Ya, polusi udara yang terakhir ini kalau misalnya ada kandungan uranium di bawah permukaan. Misalnya ada suatu batuan, ada satu litologi yang punya kandungan uranium yang tinggi. Nah, biasanya kandungan uranium ini dia akan bisa melepaskan gas ya, yang namanya gas radon. Ya, kalau ingat di apa namanya tabel periodik kimia, nah itu kan gas radon itu kan salah satu golongan gas mulia, artinya kan dia pasti kondisinya gas, dia tidak berikatan dengan elemen lain, dengan unsur lain. Nah, jadi gas radon ini dia bisa dilepaskan dari mineral yang mengandung uranium. Nah, kemudian kalau dia dilepaskan, nah ini berbahaya bagi manusia karena kan radon ini ditengarai bisa menghasilkan atau bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam masalah kesehatan. Bisa ya ini bisa menyerang paru-paru ya, dan bisa menghasilkan kerusakan pada jaringan di paru-paru manusia. Nah, ini solusinya adalah kalau misalnya diketahui ada kandungan mineral uranium di litologi di bawah apa namanya di bawah rumah kita, nah itu bisa diberikan solusi dengan apa, dengan mencegah adanya celah yang bisa membuat gas itu masuk dari bawah, dan juga dengan membuat ventilasi sebanyak mungkin yang membuat gas itu bisa dengan mudah keluar, jadi tidak mengumpul di dalam rumah sehingga bisa memungkinkan untuk terhirup. Nah, itu mungkin ya beberapa kasus ya untuk polutan atau zat pencemar di udara. Oke, mungkin ini aja untuk materi hari ini. Sebenarnya ada materi lain ya, mudah-mudahan saya terkejar untuk saya bisa menyelesaikan untuk buat videonya, nanti akan di-upload di YouTube dan di Mas ya. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.